Halo guys, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan latihan soal dengan dioda ya. Ya, kita lihat di sini judulnya adalah rangkaian dioda satu loop, di mana diodanya on. Ya, perhatikan jika ada soal yang menggunakan dioda, kan kita punya pemodelan 3 dioda ya, ada 3 jenis cara hitung ya, yaitu dioda ideal, simplified, dan piecewise linear. Nah, ini dicek dulu, diminta soalnya itu menggunakan yang mana. Nah, ini kita lihat bahwa diodanya ini tertulis Si ya, artinya dia terbuat dari silikon. Maka kita harus menggunakan tegangan hambat 0,7 volt ya. Walaupun di pertanyaan soalnya tidak diketahui tegangan hambatnya, jadi kita harus sudah tahu bahwa kita harus menggunakan tegangan hambat 0,7 volt. Karena dia terbuat dari silikon. Nah, ini rangkaian ini hanya satu loop ya. Jadi kalau kita gambar secara lengkap nanti akan terlihat dia hanya satu loop. Ini di atas ini ada tegangan 3 volt. Kemudian di bawah ada tegangan min 3 volt ya. Artinya nanti dia akan mengalir arusnya kita prediksi dari atas ke bawah ya, dari tinggi ke yang rendah. Dari plus 3 menuju ke minus 3. Kemudian kita lihat diodanya juga arahnya ke bawah. Searah dengan arus yang kita prediksikan mengalir dari atas ke bawah. Nah, maka nanti diodanya akan on. Tapi nanti kita cek ya apakah arus I-nya ini positif ya. Kalau betul positif, maka diodanya memang on ya. Ya, kita runut dari atas ya. Kita runut dari atas. Ini ada plus 3 ya. Kemudian dioda. Kemudian pertanyaan titik V-nya di sini ya. Kemudian 10 kilo. Kemudian min 3 volt ya. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya buat ya secara lengkap. Jadi dari atas ada plus 3 ya. Tegangan plus 3 ya. Artinya ini dicatu ke baterai 3 volt ya. Kaki panjang dulu, kemudian kaki pendek, lalu ground ya. Kemudian habis setelah 3 volt ini ada dioda ya. Anoda dulu baru katoda karena arahnya ke bawah ya. Ini pertanyaan arusnya ini arahnya dari anoda ke katoda. Kemudian ini jangan lupa di sini kita menggunakan dioda simplified ya, karena kita menggunakan tegangan hambat 0,7 volt yang ini antara anoda dan katoda. Kemudian pertanyaan titik V-nya di sini ya. Setelah itu ada 10 kilo. Setelah itu minus 3. Nah, perhatikan yang di atas ini kan plus 3. Kemudian ketemu kaki panjang dulu, baru kaki pendek, baru ground ya. Nah, kalau di bawah ini minus 3 ya. Berarti nanti ketemu kaki pendek dulu, baru kaki panjang, baru ground ya. Artinya antara ground dan titik yang minus 3 ini ya, di tengah-tengahnya ada baterai sebesar 3 volt, positif 3 volt ya. Jadi selisih atau beda tegangan antara ground dan titik di atasnya itu sebesar 3. Tapi nanti yang kaki pendek itu harus lebih kecil ya, makanya ini min 3. Ya, supaya ketemu min 3 ya di titik yang dimaksud ini, maka harus kaki pendek dulu, baru kaki panjang. Kemudian ya, tinggal ini gambarnya sudah lengkap ya, tinggal kita hitung saja. Nah, ini kalau kita cek ya, di anoda tegangannya berapa? Ya, VA. Di titik A ya, anoda ini tegangannya kita sudah tahu bahwa di sana adalah positif 3 ya.
Kemudian VK. Ya. Jadi antara A dan K ya, antara anoda dan katoda ini selisihnya tegangannya 0,7. Yang kaki panjang itu harus lebih tinggi atau lebih besar. Maka yang anoda itu lebih tinggi ya, dia 3 ya, lebih tinggi. Nilainya 3. Maka di katoda itu harus lebih rendah ya, karena dia kaki pendek. Selisihnya 0,7, berarti dia adalah 2,3 ya. Atau VA dikurangi 0,7 ya. Ya, 3 dikurangi 0,7 2,3 ya, 2,3 volt. Ya, betul ya, 3 dikurangi 0,7 itu 2,3 ya. Kemudian nah di 10 kilo ya, nah sebenarnya nilai V-nya ini udah ketemu ya. Jadi nilai V itu sama dengan VK ya. Atau bisa kita cari dengan dua cara seperti pada video sebelumnya ya. Ke arah ground yang atas atau ke arah ground yang bawah. Tapi kita hitung dulu arusnya ya, coba ya. Nah, arusnya ini ya, ini kan nanti dia mengalir di 10 kilo ini kan ya. Jadi yang atas itu ada tegangan VK ya, kemudian yang bawah ini ada minus 3. Ya. Berarti arusnya itu adalah VK dikurangi minus 3 ya. Lalu dibagi dengan 10K ya. Jadi di resistor 10 kilo ini kan kita punya dua titik yang mengapitnya ya, yaitu K dan min 3 ya. Karena arusnya mengalir ke bawah, maka asumsinya yang titik K ini dia lebih tinggi tegangannya. Makanya VK dikurangi minus 3 yang bawah ini. Lalu jangan lupa dibagi dengan 10 kilo. Bisa juga menggunakan analisis mesh ya. Silahkan dicek saja, nanti mestinya ketemunya sama. Nah, ini berarti VK-nya 2,3 ditambah ya. Dikurangi minus berarti ditambah ya, ditambah 3. Baru dibagi 10K. Hasilnya adalah 2 tambah 3, 5 ya. Berarti 5,3 dibagi 10, 0,53. 0,53 miliampere ya. 0,53 miliampere. Nah, untuk mencari V ya, ada dua cara ya. Misalkan sebenarnya bisa langsung ya, V itu nilainya sama dengan VK ya, karena itu titik yang sama, yaitu 2,3 volt. Atau kalau mau ke ground yang atas boleh ya. Jadi saya ke arah ground yang atas ya. Jadi V itu nanti akan sama dengan minus 0,7 kemudian ditambah 3 ya. Jadi ketemunya 3 dikurangi 0,7 2,3 ya, 2,3 volt. Atau ke arah ground yang bawah. Berarti nanti V sama dengan
10 kilo dulu ya. Jadi I dikali 10K baru dikurangi 3 ya. Jadi I dikali 10K yang sini, kemudian dikurangi 3 karena ketemu kaki pendek dulu ya. Nah, ini sama dengan I-nya 0,53 mili dikali 10K dikurangi 3. Nah, mili kali kilo hilang ya. Jadi tinggal dikali 10 berarti 5,3. 5,3 dikurangi 3. 5,3 dikurangi 3 2,3 ya, 2,3. Nah, jadi ketemunya sama ya. Oke, contoh soal ini ya, itu kita ambil dari referensi bukunya Bapak Ramdhani. Judulnya Elektronika Dasar. Oke, demikian guys. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung saya dan saksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih.